Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas praktikum pemrograman web 03. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai client side, yaitu ada fungsi, argumen, dan juga return. Di mana anggota kelompok 5 yaitu yang pertama ada Ulfatmi Hanifah dengan NIM 1911521010, lalu ada Intan Yuliana Putri dengan NIM 1911522007, lalu ada Ranti Agustin dengan NIM 1911522008, lalu ada M. Kevin Baslia Fadila dengan NIM 1911523009. Di mana materi kami ada yang pertama fungsi, argumen, return, dan juga demo program. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi merupakan sebuah subprogram yang dapat digunakan kembali secara berulang-ulang. Pada JavaScript, fungsi merupakan sebuah objek karena memiliki properti dan juga metode. Ada 4 cara membuat fungsi pada JavaScript, yaitu yang pertama dengan cara biasa. Contohnya dengan sintaks function, nama fungsi, buka kurung dan tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, lalu ada blok kode. Contohnya adalah console log hello world. Cara kedua itu dengan ekspresi, yaitu dengan meletakkan function dalam sebuah variabel. Contohnya itu dengan var, nama fungsi, sama dengan function, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, console log hello world, tutup kurung kurawal. Lalu cara ketiga dengan tanda panah, yaitu dengan contoh var nama fungsi sama dengan buka kurung tutup kurung panah, buka kurung kurawal, console log hello world, tutup kurung kurawal. Lalu atau ada cara lainnya itu dengan var nama fungsi sama dengan buka kurung tutup kurung panah, console log hello world. Lalu ada cara yang keempat yaitu dengan konstruktor. Caranya itu dengan var nama fungsi sama dengan new function console log hello world. Selanjutnya itu cara memanggil fungsi, yaitu sintaksnya dengan nama fungsi, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Contohnya ada sebuah fungsi bernama sayHello, di mana fungsi tersebut adalah function sayHello, di mana dia akan console log atau menuliskan pada konsol hello world. Lalu untuk menjalankannya, untuk memanggil fungsi kita menggunakan sayHello, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu jika dijalankan maka akan tampil pada konsol tulisan hello world. Selanjutnya yaitu mengenai argumen yang akan dijelaskan oleh Ulfa. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu argumen. Argumen merupakan nilai yang ditampung dari seluruh argumen yang dikirimkan kepada sebuah fungsi atau dapat dikatakan sebagai nilai yang akan dikirimkan ke parameter saat suatu fungsi tersebut dipanggil. Jika suatu fungsi memiliki lebih dari satu parameter atau lebih dari satu argumen, maka antar argumen atau antar parameter yang satu dengan lainnya dipisahkan oleh tanda koma. Selanjutnya yaitu contoh dari argumen, di mana argumen yang ada dalam suatu fungsi dapat membuat fungsi tersebut bersifat statis atau dinamis. Suatu fungsi dapat dikatakan statis ketika jumlah argumen yang dikirimkan sesuai dengan jumlah data yang didaftarkan. Di mana di sini saya mempunyai sebuah contoh fungsi dengan nama perkalian yang mempunyai parameter X dan Y. Seperti yang kita ketahui tadi, jika sebuah fungsi memiliki lebih dari satu parameter atau lebih dari satu argumen, maka akan antara argumen yang satu dengan argumen lainnya atau antara parameter yang satu dengan parameter lainnya akan dipisahkan oleh tanda koma. Di mana fungsi perkalian tadi akan mengembalikan nilai atau hasil kali dari X dan Y. Di mana di sini saya memanggil fungsi perkalian tersebut dengan menambahkan argumen 3 dan 6. Di mana nantinya angka 3 dan 6 ini akan dikirimkan ke parameter sebagai pengganti nilai parameter.
di mana hasil atau pemanggilan fungsi tadi saya simpan ke dalam sebuah variabel dengan nama variabel nilai. Di mana nantinya hasil dari variabel nilai ini akan ditampilkan ke alert atau sebuah kotak dialog. Dapat kita lihat di sini akan menghasilkan 18, di mana hasil perkalian antara 3 dan 6 adalah 18. Selanjutnya, fungsi yang bersifat dinamis apabila ditandai dengan keyword args pada argumen atau parameternya. Dapat kita lihat contohnya di sini, yaitu perbedaannya terdapat pada yang satunya dipanggil dengan menggunakan keyword args, sedangkan yang satunya lagi dipanggil dengan metode array atau menggunakan indeks dari array. Di mana dapat kita lihat di sini sebuah fungsi dengan nama list mempunyai parameter args, di mana nantinya akan mereturn atau mengembalikan nilai dari parameter args tadi. Di sini saya memanggil fungsi tersebut yaitu fungsi list dengan menggunakan argumen pertama yaitu ulfa 1010, argumen kedua yaitu nina 1014, dan argumen ketiga yaitu ufa 2018. Dan nantinya kedua fungsi tersebut akan menghasilkan atau menampilkan ulfa 1010, nina 1014, ufa 2018 pada kotak dialog. Di sini untuk fungsi list dengan parameter args di sini dipanggil atau dibaca dengan metode array, di mana array membaca data menggunakan indeks, di mana data pertama menggunakan indeks 0, data kedua dengan indeks 1, dan data ketiga dengan indeks 2. Akan ditampilkan ke sebuah alert atau kotak dialog. Di sini saya memanggil fungsi list tersebut dengan parameter pertama ulfa 1010, parameter kedua nina 1014, dan parameter ketiga ufa 2018, dan akan menghasilkan seperti gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya yaitu materi mengenai return yang akan dijelaskan oleh Kevin. Return adalah nilai balik. Seperti ketika kita membuat suatu penjumlahan, maka hasil dari penjumlahan tersebut akan tersimpan dalam return tersebut dan menjadi nilai baliknya. Di sini ada contoh dari return. Yang pertama, pada contoh di sini pada baris nomor 11 dan sampai 13 terdapat sebuah function text yang di dalamnya hanya memiliki baris kode return. Sekarang kita menuju baris 15, nomor 15, ada sebuah kode yang memanggil function text, kemudian disimpan ke dalam variabel isi text. Value atau nilai dari variabel isi text akan berisi sesuai apa yang di-return dari function text tersebut. Karena dari function text di atas mempunyai kode return yaitu belajar JavaScript, maka value variabel isi text tersebut yaitu belajar JavaScript. Dan pada baris nomor 16 berfungsi untuk menampilkan value dari variabel isi text pada tag paragraf pada nomor indeks 0 yaitu pada baris nomor 8. Maka hasil kode yang ditampilkan yaitu seperti yang dilihat di sini, yaitu yang akan tampil yaitu belajar JavaScript. Selanjutnya contoh return yang memiliki parameter. Contoh di sini sebelumnya kita lihat dari nomor baris 11 sampai 14 terdapat sebuah function yang memiliki parameter dan return. Saat memanggil function tersebut juga memerlukan parameter pada baris nomor 16. Di dalam function text 2 terdapat sebuah variabel yang berisi dari gabungan antara tulisan belajar JavaScript dan parameter yang dioper saat memanggil function tersebut. Karena saat memanggil function tersebut berisi parameter yang yaitu di ecara kode, maka return yang dihasilkan dari function tersebut menjadi belajar JavaScript di cara kode.
maka hasil yang ditampilkan yaitu seperti yang di samping ini. Belajar JavaScript bicara kode. Selanjutnya yaitu demo program oleh Ranti. Baiklah, si Ranti Agustin akan mendemokan program client-side, fungsi, argumen, dan return. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah fungsi sederhana, yaitu fungsi yang bernama Sapa, yang berupa Windows Alert yang akan menampilkan pesan hello. Fungsi ini akan berjalan ketika fungsi tersebut dipanggil. Untuk itu, di sini saya membuat sebuah button yang mana ketika diklik maka fungsi tersebut akan dieksekusi. Nah, ketika tombol sapa ini diklik, maka akan muncul pesan hello. Selanjutnya untuk contoh yang lain, saya akan membuat sebuah fungsi yang bernama myFunction. Akan menampilkan hukum, pemrograman, ini akan ditampilkan di kolom konsol karena saya menggunakan konsol log. Nah, sama seperti sebelumnya yang mana karena fungsi ini belum dipanggil, maka kita perlu menuliskan button myFunction. Buttonnya akan saya beri nama praktikum. Tes. Nah, ketika tombol praktikum ini diklik, maka pada kolom konsolnya akan menampilkan praktikum pemrograman ya. Selanjutnya untuk argumen dan return. Untuk argumen dan return saya akan membuat sebuah fungsi perkalian. Nah, untuk fungsi ini saya akan memberikan parameter A dan B. Pada fungsi ini saya akan memberikan nilai return yang mana kita akan mengembalikan nilai dari hasil perkalian tersebut. Return A kali B. Membuat sebuah variabel nilai. Nah, di sini saya akan memberikan nilai argumen dari parameter A dan B yaitu 3 dan 6. Konsol. Pada fungsi ini saya akan mengganti menampilkannya di konsol.
Nah, di sini dapat dilihat hasil dari perkaliannya adalah 18. Selanjutnya untuk contoh lain, saya akan membuat sebuah fungsi yang akan mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke skala Celsius. Fahrenheit. Nah, sama seperti sebelumnya, pada fungsi ini saya akan memberikan nilai return yang akan mengembalikan nilai tersebut. Di sini kita menggunakan rumus konversi 5/9 kali kurang 32. Pada fungsi ini saya akan menampilkannya di halaman get element is to Celsius. Argumen untuk memberikan nilai 77 Celsius. Nah, di pada halaman akan ditampilkan hasil dari konversi suhu tersebut. Nah, yang pertama itu ada fungsi sederhana yaitu berupa sapa. Ketika tombol sapa diklik, maka akan menunjukkan Windows Alert yang berisi pesan hello. Kemudian contoh untuk praktikum, pada konsol akan menampilkan praktikum pemrograman web, dan 18 merupakan hasil dari perkalian dari 3 dan 6. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.